Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdi Nur Hadi. Saya akan mempraktekkan tentang supervisi dan kebetulan sekarang pra-observasi. Saya adalah CGT Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya sebagai observasi dan Pak Teten sebagai teman sejawat untuk praktek observasi pembelajaran, supervisi pembelajaran. Bisa dimulai Pak Teten? Silakan. Oke. Karena kita belum masuk ke kelas ya Pak Teten, saya mau menanyakan bahwa tujuan untuk pembelajarannya apa untuk pembelajarannya? Pembelajaran yang akan diobservasi Ya, untuk pembelajaran observasi. Kemungkinan sih ya dalam waktu dekat kan yang berhubungannya dengan tema itu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya sih wawancara kalau ya sesuai kalinya sih ya wawancara ya, jadwalnya sih kayak sepertinya itu. Gimana Pak? Berarti untuk tujuan pembelajarannya adalah tema tema 9 kelas 4 di materi bahasa Indonesia wawancara. Ya, tujuannya adalah pengembangan anak untuk menyampaikan ide, gagasan, untuk mencari informasi apa ya. Untuk area pengembangannya yang hendak dicapai tentang apa berarti area pengembangannya ya pemahaman anak kepada yang paling utama yang membedakan antara wawancara dan obrolan biasa itu yang paling utama, karena masih anak-anak SD ya, masih kecil ya, memahaminya juga dulu tujuannya minimal tujuannya dari sisi wawancara ini tujuannya apa, terusnya kemana mengarahkan kecil lagi sampai membedakan antara jenis obrolan atau dengan wawancara. Kalau strategi yang ingin diterapkan apa Pak? Tidak banyak strategi yang diterapkan ya, penyampaian materi audiovisual, mungkin teknologi dan latihan, mungkin ya latihan praktek lapangannya, mungkin yang narasumbernya ya tidak jauh-jauh dari lingkungan anak-anaknya itu sendiri. Strateginya audiovisual, teknologi, video, terus pengembangannya dari lingkungan sekitarnya. Mungkin itu sih yang saat ini gitu, mungkin barangkali nanti ada masukan dari nanti ya, sangat diterima sekali. Ya udah, kalau menurut saya sih udah cukup ya untuk tujuan area pengembangan dan strategi persiapannya. Nah, kira-kira yang dipersiapkan untuk dilakukan di kelasnya apa aja? Sebetulnya sih kalau persiapan ya, karena apa ya yang dimaksud dengan pembelajaran kan rutin ya sebetulnya ya, karena dari perangkat pembelajaran ya sudah ada, walaupun tidak tahu benar dan tidak, dari materi-materi juga pada dasarnya saya tidak membuat sendiri, tapi banyak pilihan yang mana paling cocok untuk diterapkan, yang hanya memilih saja. Pada dasarnya persiapannya memilih materi yang cocok ditampilkan di lingkungan wilayah sini dengan materi yang ada, materi yang banyak itu ya dipilih aja. Intinya pemilihan materi yang sesuai dengan lingkungan yang lebih mudah dipahami, supaya jangan terlalu belit juga. Pemilihan materi ya, Pemilihan bahan ya mungkin sampai di sini aja Pak untuk catatan percakapan pra-observasinya. Siap berdiri, memberi salam.
melanjutkan tentunya ya, melanjutkan itu bahasa Indonesia yaitu wawancara. Wawancara coba dalam pengertian kamu, dalam pemahaman kamu, wawancara itu kegiatannya seperti apa sih? Organ tubuh, alat indera apa yang digunakan dalam wawancara? Alat indera itu apa coba? Ada mata, hidung, telinga, kulit. Oke. Jadi alat indera apa wawancara yang digunakan? Berarti berbicara. Nah, wawancara. Nah, kamu bisa berbicara? Bisa. Contoh berbicara kegiatannya apa saja? Ngobrol. Apalagi coba contoh. Apa? Bertanya. Contoh kegiatan berbicara apalagi? Menjawab. Bertanya, ngobrol, menjawab. Makan tidak berbicara karena makan itu tidak mengeluarkan suara. Betul, makan itu kegiatannya dari mulut ya. Nah, nanti kita belajar materinya adalah wawancara. Yang mana wawancara itu sumbernya dari berbicara menggunakan alat indera apa tadi? Mulut. Ya, Bapak akan putar ya video-videonya, nanti kita penjelasan dari awal ya. Ketika ada video nanti Bapak akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Silakan. Yang bukunya udah disiapkan? Udah disiapkan ya buku temanya, catatannya. Video-video yang bermanfaat untuk kita semua. PowerPoint. Oh iya, Bapak mohon maaf, Bapak belum nyalakan ininya ya. Nanti Bapak akan siapkan ya. Udah disiapkan buku pulpen sama buku temanya. Buku tema dan buku disiapkan. Belum muncul ya? Masih tunggu loading dulu. Ada, ini mulai ada. Sudah baca apa itu? Apa yang dimaksud dengan wawancara? Apa yang dimaksud dengan wawancara? Tidak perlu ditulis dulu ya. Nanti kita bahas aja dulu. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Coba Bapak tanya dulu. Pertanyaan ini ada yang bisa menjawab sebelum dijelaskan lebih lanjut. Kalau tidak ada, Bapak putar aja. Kalau tidak ada, nanti kita lihat aja seperti apa jawabannya. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira? Acungkan tangan aja dulu, jangan rebutan. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Oke, kalaupun tidak bisa menjawab tidak apa, karena ini materinya belum Bapak sampaikan ya. Bapak buka dulu ya materinya. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Oke, baca ulang bareng-bareng. Bapak akan jelaskan ini dulu dari percakapan dua orang atau lebih. Satu-satu ya, percakapan dua orang atau lebih. Di sini ada siswa ada berapa ya? 30-an, 31. Berarti kalau kalian terlibat semua udah lebih dari 2 orang. Tapi Bapak akan ambil contoh 2 orang aja dulu. Ambil contoh 2 orang, laki-laki. Misalkan laki-laki namanya siapa? Asep. Atau siapa? Asep. Ya Asep aja ya, biar gampang ya, biar familiar buat kamu ya. Asep. Kalau perempuan namanya siapa? Yanti. Ya, oke, Yanti. Ya, Asep dan Yanti. Kalau perempuan namanya Yanti. Asep dan Yanti adalah 2 orang. Bisa dilakukan wawancara karena sudah ada 2 orang? Bisa. Asep dan Yanti. Asep dan Yanti tersebut adalah 2 orang. Yang mana misalkan Asep dan Yanti adalah anggota dari kelas 4. Misalkan ya.
Asep dan Yanti itu adalah anak-anak murid kelas 4. Tapi Bapak ingin tahu, bisa tidak kamu membedakan antara mana wawancara dan mana yang ngobrol? Oke, gini. Bapak akan bercerita sedikit ya, bukan bercerita, Bapak akan berilustrasi atau berandai-andai. Seandainya Asep dan Yanti tersebut adalah anak kelas 4 dan pada suatu waktu istirahat bareng, Asep dan Yanti tersebut keluar bareng ke kantin beli makan telur cita, beli makanan telur cita bareng-bareng dan dimakan. Di dalam setelah sambil makan Asep dan Yanti tersebut mereka bercakap-cakap, mereka berbicara. Asep berbicara dan Yanti pun berbicara. Apakah itu disebut dengan wawancara? Tidak. Apa dong? Ngobrol. Nanti bagaimana yang wawancara itu yang seperti apa? Jawab. Bertanya dan Jawab. Nah, di obrolan juga kan suka ada tanyaan dan jawaban. Ya, kamu juga kalau ngobrol suka menanyakan tadi pagi sarapannya apa. Itu juga ngobrol kan sebetulnya kan? Nah, kamu hari ini bekalnya berapa? Itu juga kan sebetulnya pertanyaan yang ada dalam obrolan kan? Tapi apa sih intinya dari wawancara? Coba kalimatnya coba bacakan ulang coba. 1, 2, 3. Nah, di sini ada tambahan antara narasumber dan pewawancara. Kalau kasusnya seperti tadi, contohnya seperti tadi, ada nggak narasumbernya? Asep dan Yanti itu, hanya kan ngobrol mereka kan? Dan tidak jelas siapa narasumbernya, siapa yang pewawancaranya. Tapi Bapak akan mencontohkan yang kedua. Asep dan Yanti tetap anaknya masih kelas 4. Tapi mereka tinggalnya berbeda. Misalkan yang satu di blok mana misalkan? Blok Gadis. Nah, yang satu di blok Selong misalkan ya. Nah, Asep dan Yanti itu berbeda blok. Dan Asep ingin tahu guru ngajinya Yanti. Nah, misalkan Asep tuh ingin tahu guru ngajinya Yanti. Nah, otomatis si Asep akan bertanya kepada Yanti. Menanyakan apa? Tentang guru ngaji. Nah, karena Asep ada keinginan ingin tahu guru ngajinya Yanti, dan mungkin saja Asep juga ingin pindah kepada guru ngaji yang sama dengan Yanti misalkan. Jadi Asep banyak menanyakan tentang guru ngaji. Walaupun sama-sama sudah jajan telur cita yang tadi ya, dan sudah kembali ke kelas dan sudah siap memakan telur cita, tapi di situ obrolannya menanyakannya tentang guru ngaji saja. Itu ngobrol atau wawancara? Bedanya apa? Karena banyak pertanyaan, ada narasumber, ada pewawancara. Kalau begitu, siapa sih yang pernah pewawancaranya siapa kalau begitu tadi? Narasumbernya siapa? Informasi yang ingin digalinya didapatnya apa? Tentang guru ngaji. Itu ya, kayak gitu. Beda kan? Walaupun sama-sama teman, artinya kamu juga ketika kamu sekelas ini bisa saja kamu mewawancarai teman kamu, tapi ingin dapat informasi apa dari teman kamu. Itu. Jadi teman kamu sebagai narasumber, kamu sebagai pewawancara. Gitu. Misalkan di sini di kelas ini ada yang apa ya? Ada yang menonjol itu dalam artian misalkan ada yang pernah juara nggak sih? Juara apa? Lari-lari? Siapa? Ayo. Ada yang sudah lari-lari apa? Di madrasah. Nah, misalkan
kamu ingin tahu bagaimana caranya bisa menjadi juara, kamu bisa mewawancarai Opik untuk mendapatkan tipsnya. Bagaimana caranya, apakah harus latihan atau apakah harus banyak makan ya, nanti tanya ke Opik, kamu wawancarai Opik sampai bagaimana cara bisa menjadi juara itu ya contohnya. Walaupun Opik dan kamu itu adalah teman ke kelas, tapi tidak masalah, ada narasumber dan ada pewawancara. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut lagi materinya. Seperti apa sih wawancara itu ya, contohnya nanti kita lihat ya materinya ya. Apa saja yang disiapkan ya, kita lihat. Apakah tujuan dari wawancara? Oke, tadi udah Bapak jelaskan sebetulnya. Kalau kamu nyimak bisa menjawab. Apa tujuan dari wawancara? Untuk mendapatkan informasi. Nah, karena sudah paham, sepertinya Bapak tidak akan terlalu banyak menjelaskan ini ya. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, dengan ilustrasi tadi adanya siapa? Asep dan Yanti. Apakah Yanti dapat dipercaya? Kenapa? Karena Yanti ada terlibat atau karena Yanti merupakan murid dari guru ngaji yang ingin diketahui ya. Jadi narasumbernya yang terpercaya. Jadi intinya kalau kamu ingin mendapatkan informasi sesuatu, cari narasumber yang dapat. Ini juga ada jelas ya, mendapatkan informasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi ya. Udah jelas tadi udah sama paham. Lalu, apakah yang dimaksud dengan wawancara? Sebelum dilanjutkan, bisa jawab nggak? Orang yang bertanya atau orang yang membutuhkan informasi. Sepertinya jawabannya sudah tepat, tidak dijelaskan pun tidak masalah, tapi nggak apa-apa, kita baca videonya. Wawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Kemudian, Baca pertanyaannya. Bapak yakin kamu juga sudah bisa menjawab dengan penjelasan yang tadi. Siapa coba? Apa jawabannya? Orang yang diwawancari atau yang menerima pertanyaan. Disebutnya? Pasti jawabannya sama. apakah yang dimaksud dengan narasumber? Lihat ya jawabannya ya. Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Sama ya, kamu udah paham ya? Sekian video kita kali ini. Oke. Kamu pernah bertanya kepada siapa saja? Kalau di sekolah suka bertanya nggak? Kepada guru. Menanyakan apa? Apakah itu wawancara? Wawancara atau ngobrol? Kalau kamu menanyakan kepada guru tentang materi, itu wawancara atau ngobrol? Itu ngobrol ya, beda dengan wawancara. Oke. Kita tadi Bapak udah mengilustrasikan, mencontohkan adanya Asep dan Yanti yang mereka di mana kegiatan ngobrol dan di mana kegiatan wawancara. Yang seperti apa wawancara, yang seperti apa ngobrol. Kalau kamu bisa nggak kamu membuat
teks daftar pertanyaan wawancara, kamu lebih senang mewawancari teman sekelas atau mewawancari orang di luar? Teman sekelas atau orang di luar? Kalau begitu, kamu nanti Bapak akan tugaskan, kamu pilih dulu dalam pikiran kamu dulu ya, bidik dulu. Saya akan mewawancarai siapa. Ya. Setelah kamu membidik seseorang, kamu harus tahu dulu orang tersebut itu keahliannya atau kelebihannya apa. Nanti baru ketemu temanya. Atau yang lebih bagusnya itu temanya dulu. Kamunya pengen dapat informasi apa? Nah, daripada bingung, Bapak akan buka latihannya ya. Kita akan latihan seperti apa ya nanti. Oke, gini. Kita akan latihan. Oke, ke sini ke video. English is my second language. Jadi iklan ya. As a vlogger, I do social media a lot, which is actually Ngerti nggak bahasanya? Oh enggak, sama aku juga sama. Tapi nanti kamu SMP sudah ngerti ya. Pernahkah kalian melakukan wawancara? Jadi kita latihan ya. Yang keenam, mencatat jawaban. Ini adalah langkah-langkah wawancara. Terbaca nggak? Kita baca satu-satu dulu ya. Yang satu apa coba baca? Tentukan tema dan tujuan. Nah, di sini kamu itu menjadi seorang pewawancara, ya. Bukan langsung ya. Kamu menjadi apa? Artinya kamu mempunyai tujuan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan informasi. Kamu mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, hanya saja informasinya apa? Nah, kamu tentukan di sini. Tentukan dulu temanya. Artinya ingin mendapatkan informasi tentang apa? Ya. Contohnya gini, kamu bisa membuat kertas kerjanya, latihannya ya. Tentukan tema. Temanya misalkan informasi apa? Nah, kamu tuliskan temanya, mendapatkan informasi apa? Nanti setelah kamu bisa menentukan mendapatkan informasi apa, nanti kamu akan berurut ke nomor 2 sampai nomor 5. Dan bahkan mungkin sampai nomor 7 nanti, ya. Coba, semuanya sudah belum menentukan tema? Diandai-andai dulu. Ya, seandainya kamu menjadi pewawancara, ya, kamu ingin mendapatkan informasi apa? Itu yang disebut dengan tema. Ingin mendapatkan informasi tentang apa? Bukan tentang tema. Contohnya, ingin mendapatkan informasi tentang membuat bakso. Misalkan membuat bakso yang enak, itu bisa disebutkan dengan tema. Ya. Sudah belum? Bisa nggak? Paham nggak ini? Paham nggak? Contohnya gitu ya, misalkan ingin ingin mendapatkan informasi tentang, coba ada yang udah nggak jawab ini belum? Coba contoh siapa ya? Kamu udah? Ingin mendapat informasi layangan. Nah, Irfan membuat tema cara membuat layangan. Nah, nanti kamu akan menanyakan ke siapa, Irfan. Ada nggak orang yang tepat untuk kamu tanyakan tentang membuat layangan? Siapa? Atau teman-teman kamu ada yang jago membuat layangan di kelas ini? Ada nggak? Coba. Tidak tahu, Bu. Atau di luar, ada nggak orang yang di luar di lingkungan rumah kamu atau siapa yang jago membuat layangan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, temanya diganti saja. Nanti kamu pusing, bingung mau nanyanya ke siapa? Paham nggak? Ganti dulu temanya. Menanyakan dan harus jelas mau nanyanya nanti ke siapa, supaya nanti bisa dipraktekkan gitu ya.
sudah dipraktikan ya. Ayo, silakan boleh diganti lagi yang lain atau yang sudah. Bapak ini tahu yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Ini nggak usah disobek ya Pak, kalau diganti juga. Gak apa-apa. Atau membuat apa? Mau diganti apa? Ada yang sudah lagi? Contohnya Irfan tadi membuat layangan. Bukan salah ya, bukan. Tapi nantinya bingung mau nanyanya ke siapa. Kira jawaban kamu temanya apa? Membuat karangan bunga. Dalam bayangan kamu sudah tahu siapa yang akan kamu tanyainya? Siapa? Yang suka jualan bunga? Ada orangnya. Ada, bisa ditanyain. Bisa. Oke, berarti seperti itu ya. Seperti Nadira ingin mengetahui cara membuat karangan bunga, menanyakan kepada orang yang suka membuatnya. Orangnya ada, nanti mungkin Nadira bisa menanyakannya kepada orang tersebut. Yang disebut dengan lawan. Nah, seperti itu ya. Oke, yang lain ada belum bikin temanya? Kita sambil berjalan ya, sambil menjelaskan materi sambil latihan. Oke, Bapak kasih waktu dulu untuk membuat tema mungkin 1 atau 2 menit. Silahkan selesaikan dulu tentukan dulu temanya. Kamu mau membuat apa? Dan langsung bayangkan ada nggak narasumbernya atau orangnya yang bisa nanti kamu tanyai. Membuat apa dulu? Atau ingin informasi apa? Silahkan 1 atau 2 menit. Kamu dulu. Wawancara. Sudah semua? Bapak tanya, ada nggak yang kamu targetnya nanti narasumbernya adalah teman di kelas? Ada nggak? Ada. Siapa Jum? Nah, Alif, kamu mau wawancarai siapa? Temanya apa sih? Bapak ingin tahu, coba sebutkan. Cara membuat narasumbernya siapa? Emang Najrinya ahli membuat mie? Iya, bisa. Oh bisa. Enak. Ini apa maksudnya? Coba contohkan ke Bapak. Ya, berarti kamu ahli membuat mie. Berarti suatu waktu kamu bisa membuatkan mie buat Bapak ya? Oke. Berarti banyak enak gitu hasil buatan kamu. Oke, bagus, terima kasih. Berarti suatu waktu kamu mau mencontohkan kepada Alif buat cara membuat mie yang enak. Caranya seperti apa? Seperti itu mungkin ya. Boleh. Berarti temanya adalah cara membuat mie yang enak. Narasumbernya Najril gitu misalkan ya. Yang lain sudah semua belum? Bapak ingin acak dulu. Siapa yang sudah dan ingin dibacakan temanya? Tepuk tangan. Yang ingin coba nanti Bapak tahu. Punya kamu temanya apa? Oh iya ya, jadi udah tadi Bapak ya Bapak. Jaki coba temanya kamu apa Jaki? Membuat pintu apa? Pintu rumah. Dalam bayangan kamu, ya, nanti kamu mau menanyakannya ke siapa? Pak Yadi. Pak Yadi itu adalah orang yang suka membuat ya Pak Yadi itu ya. Oke. Tahap 1 mungkin udah semua ya tema ya. Sekarang tema yang kamu sudah buat, kamu susun apa nih? Baca kedua. Buat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan. Kamu buat dulu misalkan 5 aja dulu lah, 5 dulu pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang kamu bikin. Kalau membuat itu misalkan contohnya pintu yang bagus itu terbuat dari bahan apa? Misalkan gitu. Ya makanya itu nanti daftar pertanyaan yang jawabnya siapa nanti? Ayadi. Nanti yang jawabnya adalah narasumber. Silakan kamu buat dulu daftar pertanyaan. Misalkan kalau buat mie, contohnya Bapak kasih contoh satu ya, Alif ya. Cara membuat mie yang enak itu awalnya seperti apa? Ya, gitu misalkan ya. Nanti bisa menanyakan apa lagi? Airnya banyak enggak gitu kan? Seperti itu, atau tanyakan aja, bebas. Minimal 5 pertanyaan aja dulu ya. Misalkan Pak udah? Dari yang 4 ini sudah disusun. Mana pertanyaan yang pertama disampaikan? Sudah. Sudah? 1, 2, 3, 4 sudah? Sudah. Coba Bapak tanya
pertanyaan juga sudah mendapatkan siapa calon narasumbernya? Enggak, Bapak akan menanyakan ke nomor 4 saja dulu. Coba, Bapak. Kamu udah kan? Siapa? Narasumbernya? Hah? Dede Rizky. Ahli apa? Gawain das-dasan banteng. Bahasa Indonesia yang benar coba. Membuat apa? Buat pengolahan banteng. Narasumbernya Dede Rizky. Pertanyaannya sudah susun. Sudah, oke. Jadi narasumbernya sendiri. Satu lagi ya. Duduk. Ya. Coba kamu nanti wawancara siapa? Hah? Mbak? Itu siapa? Hah? Yang di depan. Ahli apa? Oh, cireng isi. Oke, baik kok. Membuat cireng isi. Berarti kamu ingin tahu cara membuat cireng isi. Oke. Nah ini ada bisa semua ya? Kita kan ada semua. Kalau begitu Bapak ingin Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kamu tentang wawancara. Setelah itu ya kita boleh tutup pelajaran ini. Ya. Coba Bapak ingin tahu dulu apa tujuan wawancara? Apa? Mendapatkan informasi. Dilakukan oleh berapa orang wawancara? Ada apa saja? Ada siapa saja di situ? Informasi didapat dari siapa? Kalian sudah paham ya? Berarti sudah paham tentang materi wawancara. Kalau sudah paham seperti ini, latihannya nanti Bapak kumpulkan. Silakan kalian saat ini beres-beres dulu untuk istirahat yang kedua. Sebelum istirahat tadi berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan, mohon maaf tadi setelah saya melihat konservasi Pak Dadan, ada sebenarnya kalau saya merefleksikan hasil dari hasil Pak Dadan, materi bagus dan ketika menyampaikan materi pun sistematis dari mulai pembuka, isi yang disampaikan sampai dengan penutup itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Terus untuk proses pembelajaran pun sebenarnya udah bagus, di mana Pak Dadan pun melakukan berdasarkan dengan kemampuan siswa anak, misalnya mengikuti sesuai kemampuan anak. Jadi tahap by tahap ketika penyampaian materi pun melihat sekali dengan kemampuan anak sudah sehingga kan ada timbal balik antara siswa dan Pak Dadan saling melengkapi, memberikan pertanyaan ya, mengajak anak untuk berpikir, misalnya ketika poin A misalnya menentukan topik, apa itu menentukan topik dan anak akan diri mengikuti terus. Nah kemudian tadi juga ketika memberikan tugas itu menurut saya adalah masuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu memberikan tugas yang sesuai dengan pembedaan sesuai dengan kemampuan dan bakat anaknya. Ketika anak dibedakan untuk mengenai apa ketika sesi wawancara mereka kan teruji dulu di tes kebebasan untuk memilih mana yang akan diwawancarakan. Nah, untuk catatannya mungkin catatannya satu, ketika ada beberapa hal misalnya kondisi ini mungkin kondisi sama memang ada beberapa ya kondisi memang tidak semuanya gitu. Misalnya ketika kita mengajar ada beberapa siswa yang seperti ini panas karena kondisi nanti pengendalian seperti ini setelah proses itu kan mungkin alam ya panas kemudian ketika ada nanti semuanya udah bagus kok udah sering mengajar. Nah kira-kira
ada rencana tindak lanjut apa nih setelah ngasih tugas ke siswa ini? Kalau materi sih kemungkinan kan berlanjut ya kan. Kalau mereka berlanjut, pembebasan di dalam sisi saya juga belum dapat atau tidak ya, saya juga belum mengetahui karena belum ada pengumpulan tugasnya. Mungkin penugasan yang berlanjut, tapi saya mengaplikasikan tugas yang tadi sudah saya sampaikan akan diaplikasikan ke dunia nyatanya seperti apa. Ketika mereka memilih narasumbernya yang bisa ditemui, ya silahkan judulnya ditemui, dan makanya pertanyaan dan jangan konsep-konsep yang sudah disusun di sekolah tadi gitu. Itu mungkin rencana sisanya kesana sebetulnya. Saya juga ya tidak bisa mengatakan saya berhasil atau tidak, karena kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Ya itulah kemampuan saya yang seperti itu. Memang kami sekolahnya seperti ini ya, di sini ruangannya seadanya ya. Emang itu kendala bukan di mata pelajaran ini saja, mata pelajaran itu semua ya kendala yang sama, langsung penampakannya kultur geografis dan kultur individu sekolahnya juga seperti ini ya, keadaan kondisi ya. Kami tidak bisa mengarah apa-apa ya untuk hal itu kan. Untuk hal cuaca dan semacamnya ya semua kami sendiri ketika seperti itu ya, kami ya hanya mengatakan ini keadaan sebenarnya. Mungkin kami berusaha bagaimana supaya lebih nyaman saja dengan alat seadanya, apa pasti dan sama itu dibikin derek aja gitu seperti itu ya. Karena nanti ada masukan-masukan perbaikan yang lebih baik, dan saya masih dan selalu menerima masukan-masukan saja. Ya sesi kalau masuknya sih tidak ada sih, cuma ini yang paling sedikit poin aja. Satu udah cukup, kedua lanjutkan dan pertahankan. Terima kasih tadi ya udah apa ya simpati saya, sehingga saya juga bisa mungkin bulan depan bisa jadi lebih baik lagi, tidak seperti ini ya. Saya juga merasa belum Ya enggak ya. Mohon maaf Pak, boleh lihat RPP-nya? Enggak, ini RPP yang direncanakan sih ini Pak. Kalau masalah benar dan salah saya juga tidak begitu. Bapak kita juga sama-sama belajar ini Pak. Ya, tidak begitu. Cuma memang beberapa yang saya dapatkan ingin dibagikan ke Bapak. Ya, enggak ini. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat lah kita bareng-bareng untuk kemajuan pendidikan. Ya, ini Pak. Silakan aja Pak. Bapak barangkali mau lihat atau gimana dari awal tuh Pak? Coba dari awal aja Pak. Memang di RPP itu ada beberapa komponen yang kebetulan ini kan masih kita buatnya kurikulum 13, bukan kurikulum yang merdeka. Jadi kalau memang beberapa kurikulum merdeka mungkin lebih simpel gitu. Nah kalau untuk komponen-komponen intinya mungkin udah ada semua ya. Ya, Fondasi makanya inti, dicek saya juga barangkali ada yang kesalahan. fondasi dasar, terus ada tujuan pembelajaran, ada media dan bahan kalau salah. Iya, Pengetahuan, ada sih. terus materi pembelajarannya juga ada, medianya aja, sumber pembelajarannya juga ada, langkah-langkahnya juga ada gitu. Nah mungkin di yang saya perhatikan sih kayaknya dalam step by stepnya juga udah bagus sekali, udah lancar dari pembukaan, isi, penutup, terus di dalamnya juga memuat nilai-nilai Pancasila ya, nasionalisme yang terbaru tuh. Sebetulnya sih harapan saya ketika ini memang kurang baik, saya dapat koreksian dari Bapak ya. Sebetulnya mah ingin itu harapannya. Mungkin untuk bisa lebih mudah dibaca oleh semua atau siapapun yang membaca RPP-nya, memang ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu permainan warna gitu Pak. Misalnya ada ini kan waktu kemarin kita ngobrol sempet tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu Ya, betul. atau pembedaan, karena ini ya kita kan di sini juga siswa heterogen gitu kan, berbeda-beda dari segala latar belakang, kemampuan, sehingga mau yang mana yang mau dibedakan, karena kan kita belajar sesuai dengan perkembangan siswa juga gitu.
Gitu kan, itu jadi makanya berdiferensiasi. Mungkin di situ juga mungkin belum ada beberapa yang belum ada yang diceritain sedikit. Nah terus ada lagi kemarin itu tentang emosional, KSE, keterampilan sosial emosional. Misalnya siswa juga sebenarnya udah ada semua di sini, cuman mungkin belum terlalu diciri aja sih sebenarnya. Sehingga ketika orang yang membuka RPP, dia bisa mengetahui oh penekanannya di pembelajaran apa, terus nilai-nilai yang ingin disampaikannya juga oh di bagian mana nih, ternyata ada yang di pembukaan, misalnya pembiasaan karakter baik misalnya dengan membaca doa, itu juga udah ada misalnya. Mungkin di situ ada lebih penekanan dengan warna. Oke, terima kasih masukannya Pak. Sama-sama, kita sama-sama belajar loh Pak. Ya, mudah-mudahan lebih sempurna aja Pak. Gini aja Pak, nanti saya revisi atau saya perbaiki, kalau emang ada masukan nanti dicek lagi aja Pak ya, diperiksa lagi ya. Gimana Pak ya? Iya boleh nanti diperiksa lagi di. Masih banyak. Ya mungkin itu aja Pak, saya hanya sedikit yang bisa saya bagi ke ya, hanya segitu yang bisa saya berikan ilmunya untuk Bapak. Mohon maaf ya Pak ya. Ya enggak, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng berkembang untuk pendidikan. Terima kasih. Oke. Nanti saya kirim aja pakai Bapak ya.